ada bersari bawah dengan nomor induk 200111020. Kenalkan, saya Prodi Pramudana dengan nomor induk 200101014. Baik, di sini saya akan bahas berita yang sedang beredar, yaitu penjelasan Badan BPOM RI tentang temuan cacing pada produk ikan kaleng. Baik, seperti yang sudah beredar pada tahun 2018 lalu, kita dihebohkan dengan adanya berita cacing Anisakis simplex yang tercampur di dalam kaleng. Kondisi ini membuat konsumen enggan untuk mengkonsumsi ikan dalam kaleng. Di sini saya akan menjelaskan dampak jika kita mengkonsumsi ikan kaleng yang ada cacing. Keparahan penyakit akibat cacing parasit ditemukan oleh jenis cacing serta bagian tubuh yang diserang. Jika menginfeksi bagian saluran usus, cacing parasit dapat menyebabkan nyeri perut, mual, hingga muntah. Gejala lain yang muncul antara lain demam dan kelelahan, terutama ketika mereka juga menderita diare. Jika seseorang tak mengkonsumsi cairan yang cukup selama periode infeksi, maka ia bisa mengalami kondisi dehidrasi. Kondisi lain yang juga disebabkan oleh cacing parasit dapat berupa nyeri dada, iritasi kulit, diare berdarah, anemia, obstruksi usus, bahkan kurang gizi. Pasalnya, cacing-cacing parasit ini menyedot nutrisi dari makanan yang dikonsumsi seseorang. Pada anak-anak, infeksi cacing parasit dapat menyebabkan anak kekurangan gizi, yang salah satunya gejala adalah perut buncit, namun bagian tubuh lainnya hanya hilang. Tak hanya usus, cacing parasit juga dapat menginfeksi organ hati. Biasanya hal ini ditandai dengan dengan perkembangan di bagian hati. Sedangkan jika cacing parasit menyerang pusat saraf, maka gejala yang mungkin terlihat adalah mata terasa gatal, berair, dan juga kemerahan. Selain itu, cacing parasit juga bisa menyerang paru-paru. Dan jika hal ini terjadi, umumnya seseorang akan mengalami batuk sebagai gejala. Beberapa penyakit lain seperti sakit kepala, gatal di bagian anus atau kulit juga bisa disebabkan infeksi cacing parasit. Jika tak ditangani, mereka akan terus bertambah jumlahnya dan menyebabkan gangguan kesehatan dan waktu ke waktu. Jadi menurut Anda, bagaimanakah cara pengobatan tradisional jika masyarakat mengkonsumsi cacing tersebut? Bisa dengan konsumsi dengan bahan alami, dengan yang pertama itu air kelapa. Air kelapa bekerja sangat baik membersihkan racun dari sistem pencernaan dan mengembalikannya ke sistem yang normal. Selain airnya, minyak kelapa juga mengandung asam kaprilat yang memiliki sifat antiparasit dan antibakteri. Dan ada juga itu nanas adalah buah tropis favorit dan hadir dengan sejumlah manfaat kesehatan. Nanas sangat baik untuk perut karena membantu pencernaan bekerja secara alami dan menyembuhkan sembelit. Dan yang ketiga itu ada kunyit. Kunyit sejak lama dianggap sebagai rempah super dan telah digunakan selama beberapa generasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengatasi peradangan antibakteri dan anti jamur. Yang lainnya itu ada biji labu. Biji labu mengandung senyawa yang disebut cucurbitacin yang memiliki sifat antiparasit yang melumpuhkan parasit, sehingga membantu membuang semua parasit dari tubuh. Dan yang selanjutnya itu bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang membantu menyingkirkan cacing dari perut.
Itulah obat cacing yang dari bahan alami yang aman dikonsumsi. Menurut Anda dari kasus tersebut, bagaimana cara masyarakat agar tetap bisa mengkonsumsi ikan kering tersebut? Baik, di sini solusinya dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu masyarakat Indonesia dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengolah makanan kaleng. Nah, jika ada termasuk kategori konsumen yang cukup rutin mengkonsumsi jenis makanan tersebut, berikut 5 tips memilih makanan kaleng yang aman dan layak untuk dikonsumsi sebagaimana yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu 1. Perhatikan kemasan saat membeli. Pilih kemasan yang masih utuh dan tidak rusak. Hindari makanan kaleng dengan kondisi kaleng yang penyok, cacat, bocor, dan pastikan masih tertutup rapi. Kemasan yang rusak bisa mempengaruhi kualitas makanan di dalamnya. Yang kedua yaitu perhatikan masa kadaluarsa. Jika ingin membeli makanan kaleng dalam jumlah besar, pilihlah makanan yang memiliki masa kadaluarsa yang panjang, paling tidak 3 bulan sebelum batas akhir pemakaian. Selanjutnya yaitu perhatikan tutup kaleng. Memperhatikan tutup kaleng tidak kalah pentingnya seperti memperhatikan masa kadaluarsa. Jika tutup kaleng tampak cekung dan mengelembung, itu tandanya kaleng sudah tidak dalam keadaan kedap udara. Selanjutnya yaitu simpan di tempat yang bersih. Jika Anda membeli makanan kaleng untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya simpan makanan tersebut di rak atau lemari. Kalau jumlahnya cukup banyak, Anda bisa mengurutkannya mulai dari makanan kaleng yang memiliki masa kadaluarsa yang tercepat. Selanjutnya yaitu periksa makanan setelah kaleng dibuka. Meski makanan kaleng dipromosikan melalui proses sistem keamanan yang sangat ketat, bukan tidak mungkin makanan kaleng yang ada dapat merupakan salah satu produk gagal. Oleh karena itu, sebaiknya periksa makanan kaleng secara teliti sebelum pengolahan atau setelah kaleng dibuka. Begitulah cara agar kita dapat menghindari terjadinya mengkonsumsi makanan yang sudah ada cacingnya. Baik, sekian pembahasan tentang berita bahaya ikan kaleng yang terdapat cacing. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. I got my head out the sunroof. I'm blasting